Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini ya di mata kuliah SFO atau struktur fungsi organisme. Ini merupakan pertemuan yang ketiga, minggu ketiga dan masuk di materi kedua ya seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan dua narasumber kita yang Alhamdulillah sudah hadir di sini. Yang pertama adalah Mbak Diah Ayu Utami ya. Mbak Diah Ayu Utami juga pernah menempuh mata kuliah yang sama ya. Dan Alhamdulillah hasil karya ya selama perkuliahan itu bisa kita kaji di pagi hari ini yaitu terkait dengan Venus Sleeper. Sorry, Venus Flytrap ya. Nah, nanti bagaimana terkait dengan morfologi dan interaksinya, terutama dengan serangga yang ada di sekitarnya, ya karena kita paham serangga kan bisa jadi penyerbu, bisa jadi mangsa, ya kalau kita berbicara tentang carnivorous plant seperti itu. Nah, yang kedua, ya, yang kedua ada Farhan, ya, Mas Farhan juga pernah menempuh mata kuliah yang sama, ya, dan saat ini insya Allah hampir selesai ya terkait dengan tesisnya ya seperti itu. Dan yang perlu saya informasikan ya eh, untuk hari ini ya akan ada penjelasan ya terkait dengan judul gimnema ya. Jadi gimnema itu apa dan bagaimana ya manfaatnya dan hubungannya dengan profil terkait dengan senyawa metabolit yang ada di gimnema ya. Ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Farhan ya. Dan sebagai informasi kedua ya terkait topik kedua ya, itu ini apa namanya artikel gimnema memang belum ada ya, belum ada makanya belum saya share melalui koordinator kelas ya. Tapi eh, statusnya saat ini itu sudah accepted ya, sudah accepted dan sedang copy editing. Artinya tahapan copy editing ini adalah tahapan finalisasi ya sebelum artikel itu dipublikasikan ya seperti itu. Dan eh, di mana publikasinya? Di Jurnal Sinta 2 ya. Dan insya Allah akan terbit pada bulan April ya. Ini kan sudah Maret ya. Insya Allah bulan depan sudah kita bisa lihat ya publikasi full papernya seperti itu ya. Baik untuk introduction-nya dan seperti kemarin ya. Jadi bagaimana teknis pelaksanaan terkait dengan perkuliahan hari ini. Jadi yang pertama kedua narasumber akan menjelaskan ya PPT-nya ya terkait dengan topik masing-masing. Jadi diawali topik Venus flytrap, kemudian dilanjutkan dengan topik gimnema seperti itu ya. Nah, selanjutnya seperti biasa kita lanjutkan dengan sesi diskusi ya. Jadi mungkin itu ya untuk prolog pagi ini. Untuk yang pertama dipersilakan Mbak Ayu untuk menampilkan apa PPT-nya. Kemudian bisa langsung dimulai ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Saya izin share screen, nggih. Nggih. Diperbesar. Nah, oke. Oke, saya kira sudah kelihatan ya. Saya cek dulu. Aisyah bisa melihat? Sudah terlihat, Pak. Oh ya, oke. Oke, dipersilakan. Nggih, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan di sini saya sebelumnya sudah menempuh mata kuliah struktur dan fungsi organisme. Dan berikut ini adalah artikel yang kami kelompok saya buat, saya dan juga Mbak Falki, dengan judul Interaksi Venus flytrap atau Dionemus stipula dengan serangga mangsa dan serangga polinator. Nah, pertama, Dionemus stipula atau biasa disebut dengan tanaman Venus flytrap itu merupakan suatu tanaman karnivora terestrial satu-satunya yang dia itu
suatu tanaman karnivora satu-satunya yang hidup di terestrial. Nah, kemudian si tanaman ini sangat unik karena dia memiliki aktif snap trap. Apa itu aktif snap trap? Yaitu suatu trap yang berupa lobus ini, yang dia itu saat ada serangga, dia akan secara aktif menutup. Dinamakan aktif. Nah, kemudian si tanaman ini, si Venus, dia biasanya hidup di rawa-rawa, yang mana tanah rawa itu sangat sedikit mengandung nitrogen. Dan sebenarnya nitrogen itu sangat diperlukan oleh tanaman. Maka dari itu, nitrogen dari Dionemus stipula ini dipenuhi dari serangga. Makanya dia merupakan tanaman karnivora. Nah, bahkan Darwin menyebut tanaman ini merupakan the most wonderful plant in the world karena keunikan itu sendiri. Bahkan tanaman ini naik satu tingkat di Darwinian ladder menjadi karnivora. Nah, untuk Dionemus stipula ini, dia termasuk ke dalam famili Droseraceae, dan di artikel membahas beberapa keunikan dari tanaman ini. Antara lain, yang pertama itu bagaimana mekanisme pemangsaan serangganya, terus kemudian yang kedua, overlapping serangga mangsa dan juga polinator, karena itu sangat unik, makanya dibahas, dan juga future perspektif yang dikembangkan saat ini dari tanaman ini. Untuk yang pertama, yaitu mekanisme pemangsaan serangga, itu bagaimana di tanaman ini. Nah, untuk sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu bagaimana keunikan dari tanaman ini. Nah, tanaman ini dia memiliki gerak monastik, yaitu aktif synapter itu tadi, karena dia saat ada serangga yang masuk, dia akan secara aktif menutup lobusnya. Nah, ini adalah yang disebut dengan lobus. Jadi, lobus ini ada dua pada satu tangkai atau satu pelepah. Nah, di dalam lobus ini, jika dilihat dengan seksama, di sini ada seperti duri, yaitu rambut, pada masing-masing lobusnya. Ini ada 3 dan juga ada 4. Karena di masing-masing lobus itu sekitar 3-4, namanya itu trigger hairs. Trigger hairs. Nah, ini fungsinya sebagai sensor. Jadi jika serangga itu masuk ke dalam lobusnya itu dan mengenai trigger hairs, maka dia akan otomatis menutup. Nah, kemudian si lobus ini juga memiliki rumbai-rumbai di sisinya untuk ngelok si lobusnya ini agar serangga tidak bisa kemana-mana, mengunci istilahnya. Nah, kemudian tanaman ini itu tidak serta-merta diam saja, tapi dia itu mengeluarkan metabolit sekunder warna, yaitu antosianin, sehingga dia memiliki pigmen warna merah, yaitu fungsinya untuk menarik serangga. Jadi dia bisa bisa memangsa serangganya. Ini bisa menarik perhatian serangga, dan juga ada aromanya, yaitu volatil organik compound. Nah, kemudian, saat si Dionemus stipula ini berada pada environment yang rendah akan nitrogen, maka si antosianin ini akan keluar, warnanya akan berwarna merah. Tapi sebaliknya, jika si dioni ini berada pada tanah yang nutrisinya itu tercukupi atau nitrogennya tercukupi, maka si antosianinnya ini tidak akan muncul, tidak akan tersekresi. Nah, kemudian si dioni ini ternyata juga memiliki simple memory yang sangat unik. Nah, dia dapat membedakan antara yang mana serangga dan juga yang mana debris. Misalnya kayak ranting atau daun yang dia bukan serangga. Jadi, si lobus itu akan menutup saat ada serangga, namun jika ada yang lain mengenai si trigger hairs, dia tidak akan menutup. Itu namanya action potensial. Nah, kemudian bagaimana cara pencernaan si Dionemus stipula ini terhadap serangga? Dia ternyata dibantu oleh suatu hormon, yaitu jasmonic acid.
Nah, jasmanic acid itu akan mensekresi suatu enzim hidrolitik yang bernama hidrolase sehingga dapat mendekomposisi beberapa unsur makro dan juga mikro. Yang antara lain itu adalah nitrogen yang paling utama, kemudian ada amino acid dan juga amonium. Nah, untuk proses pencernaan itu berlangsung sekitar 1 minggu. Kemudian jika sudah selesai proses pencernaannya, pelan-pelan si lobus itu akan membuka. Nah, perilaku dari tumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan nutrisi tanah. Yang saya bilang tadi, jika nutrisi tanahnya itu tercukupi, maka suatu metabolit sekunder itu tidak akan terproduksi, sehingga tidak akan ada warna merah. Tapi kalau membutuhkan nutrisi yang cukup, tapi tanahnya itu tidak mencukupi, maka harus ada pencukupan dari faktor eksternal, yaitu serangga tadi. Nah, untuk yang kedua itu ada overlapping antara serangga mangsa dan juga serangga polinator. Nah, untuk serangga-serangga yang dijadikan mangsa oleh Venus flytrap itu ada dari beberapa golongan. Itu antara lain yang paling banyak itu adalah semut, terus juga kumbang, terus kemudian ada juga laba-laba dan juga namanya grasshopper, belalang. Tuh, itu yang paling banyak dimangsa oleh si Venus flytrap. Kemudian ternyata serangga itu juga selain jadi mangsa, dia juga diperlukan untuk proses penyerbukan. Nah, maka dari itu ada suatu istilah yaitu prey or pollinator paradox. Jadi itu seperti beberapa serangga polinator itu ternyata juga ada yang dimangsa oleh si Venus flytrap, padahal dia fungsinya untuk penyerbukan. Nah, bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi? Maka serangga-serangga yang sebagai polinator itu akan mengalami evolusi lama kelamaan untuk mengenali isyaratnya. Dan kemudian si Dion ini juga menyesuaikan dirinya kan, karena kan kalau misalkan menyembuhkan membutuhkan bunga ya, jadi bunganya itu akan tumbuh ke atas yang lebih tinggi daripada lobus-lobusnya, membentuk bunga yang lebih tinggi agar serangga polinator itu bisa ke bunganya tanpa menyentuh si lobus-lobus yang memiliki aktif snapdragon itu tadi. Nah, karena polinator itu ternyata merupakan serangga-serangga yang bisa terbang, bisa lebah atau yang lain dari famili Hymenoptera dan juga Coleoptera. Jadi itu adalah perbedaan yang mencolok dari serangga-serangga yang mana merupakan serangga mangsa, yaitu dan juga yang mana sebagai serangga polinator. Dan berikut ini adalah tabelnya polinator dan juga mangsa. Misalnya nanti mungkin bisa dilihat di artikel secara langsung. Terus kemudian untuk yang tiga, future perspective. Nah, ternyata si Dionemus stipula ini atau Venus flytrap, dia memberikan ide kepada peneliti-peneliti untuk mengembangkan suatu perkembangan robotik. Nah, apa yang dikembangkan yaitu gerak stick monastiknya. Jadi, jika ada suatu sensor yang suatu sensor itu, maka dapat menutup itu yang dikembangkan untuk robotik. Nah, kemudian selain itu juga dikembangkan sebagai di sektor kesehatan juga. Nah, ada dua yang paling banyak dikembangkan di sektor kesehatan. Yang pertama itu ada metabolit sekundernya yang biasa dimanfaatkan. Nah, metabolit sekunder yang berpotensi untuk pengobatan kanker yang paling banyak ditemukan di Dionemus stipula ini antara lain ada plumbagin, quercetin, miricetin, dan juga ellagic acid. Nah, yang paling banyak dikaji itu adalah plumbagin, karena plumbagin ini sudah sangat lama dimanfaatkan, sekitar 2.500 tahun, untuk pengobatan-pengobatan. Nah, untuk akhir-akhir ini dia banyak digunakan untuk pengobatan kanker seperti kanker
payudara, kanker paru-paru, dan juga leukemia juga. Nah, untuk yang kedua itu di anestesi. Jadi ada ketamin, lidokain, diethyl ether, dan juga amlodipin. Tapi yang paling banyak diteliti menggunakan diethyl ether. Nah, kalau misalkan anestesi itu nanti diujikan kepada Dione agar melihat bagaimana reaksinya. Jadi nanti bisa menyebabkan imobilisasi pada tanaman venus itu sehingga nanti dapat menghambat pembentukan potensial aksi dan reaksi terhadap penutupan daun. Jadi jika setelah diberikan di ether, nanti dilihat bagaimana reaksinya saat ada sensor. Dan ternyata saat ada sensor, dia itu tidak bergerak. Dia akan lebih lambat dalam menutup daunnya. Tapi jika dibiarkan lama-lama, itu tidak tetap seperti itu. Tapi dia akan kembali aktif dalam menutup daunnya. Gitu. Jadi itu yang banyak dikembangkan di sektor anestesi. Nah, untuk kesimpulannya, tumbuhan Dionemus muscipula ini memangsa serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen yang kurang dari habitat alaminya, yaitu di wilayah rawa-rawa. Nah, tumbuhan karnivora ini dapat membedakan antara serangga polinator dengan serangga mangsa dengan membentuk bunga yang lebih tinggi daripada perangkat untuk mengurangi terjadinya overlapping antara mangsa dan juga polinator. Nah, kemudian Venus flytrap termasuk tumbuhan unik sehingga banyak diteliti sebagai model robot, diuji metabolit sekundernya sebagai anti kanker, dan juga objek untuk menguji senyawa tertentu seperti anestesi. Dan juga Dionemus muscipula ini perlu diteliti dan kembangkan lebih lanjut agar dapat memaksimalkan eksplorasi pemanfaatannya di berbagai bidang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, terima kasih atas penjelasan dan presentasi terkait dengan topik Venus flytrap ya. Saya kira menarik ya tadi penjelasannya. Jadi silakan nanti semua mahasiswa yang sudah ada di sini ya, termasuk juga narasumber kedua boleh bertanya nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan ya. Istilahnya sharing lah ya, seperti itu. Baik, selanjutnya saya persilakan Mas Farhan ya untuk share screen PPT-nya ya, kemudian bisa dicek dulu slideshow-nya ya, dan bisa memulai presentasinya. Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Bapak Sudi selaku dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada tahun 2024 saya juga sudah menempuh mata kuliah SFO, Struktur dan Fungsi Organisme. Dan kebetulan waktu itu saya satu kelompok dengan Bu Neni, karena waktu itu angkatan saya masih sangat banyak. Dan terkait dengan artikel yang kami kerjakan itu terkait dengan morfologi dan senyawa bioaktif Gurmar ataupun Gymnema sylvestre sebagai antidiabetes sesuai dengan informasi dari Bapak Sudi bahwasanya posisi artikel ini sekarang sudah accepted di jurnal kultivasi dari Universitas Pajajaran. Oke, terkait dengan Gymnema sylvestre, sebenarnya more information terlebih dahulu. Sebenarnya untuk saya pribadi masih juga belum terlalu familiar dengan Gymnema sylvestre kalau misalnya berbicara secara data primer gitu lah. Dan juga harus perlu istilahnya learn lebih lagi karena memang untuk di kawasan Jember ini saya masih belum pernah bertemu secara langsung ataupun sebenarnya saya pernah bertemu waktu eksplorasi mungkin tidak menyadari bahwasannya spesies itu Gymnema sylvestre. Oleh karena itu mungkin kita juga sama-sama mungkin telaah lebih lanjut. Untuk Gymnema sylvestre ini sebenarnya untuk secara tingkat famili termasuk dari dalam Opposinaceae. Kemudian dia tersebar luas di beberapa kawasan India, Afrika, Australia, dan Cina. Bukan berarti di Indonesia itu nggak ada, tetapi untuk
jumlah yang sangat melimpahnya Gymnema sylvestri dari Khan et al. Ini mengatakan berada di wilayah-wilayah tersebut. Nah, kemudian terkait dengan keunikan dari tumbuhan Gymnema sylvestre ini, menurut saya pribadi, terletak dari dua perspektif. Yang pertama, terkait dengan morfologinya dan juga senyawa bioaktifnya. Dan di bagian morfologinya, dia memiliki keunikan bahwasanya dia sebenarnya tumbuhan berkayu, cuman dia merambat. Ya mungkin nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan kemudian secara perspektif senyawa bioaktif ataupun senyawa metabolite yang bersifat sebagai bioaktif, terdapat beberapa senyawa potensial dan salah satunya adalah gymnemic. Gymnemic ini merupakan senyawa krusial yang sangat khas dapat ditemui di Gymnema sylvestri dan letaknya di bagian daunnya. Dan beberapa artikel, beberapa jurnal publikasi yang sudah kami pelajari bahwasanya Gymnema sylvestri ini mendapatkan satu julukan, yaitu Killer of Sugar, karena memang potensi dari gymnemic acid ini, entah itu di golongan 1, golongan 3, golongan 4, dan seterusnya, dia berpotensi sebagai perusak ataupun istilahnya inhibitor daripada produksinya kadar glukosa. Sehingga tujuan review yang kami lakukan untuk mengulas dan mengetahui karakteristik morfologi dan senyawa bioaktif yang berpotensi sebagai antidiabetes pada Gymnema sylvestre. Terkait dengan metode yang digunakan untuk secara penulisan ataupun yang kami lakukan tentunya menggunakan systematic review, systematic scientific review. Kemudian bagaimana caranya untuk istilahnya merealisasikan metode yang ada di riset ini, katakanlah jika kita ingin menggunakan data primer. Jadi mungkin sekilas saya sediakan seperti ini. Untuk pengamatan morfologinya tentunya kita bisa menggunakan morfologi secara utuh seperti ini. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk kita studi anatomi selnya seperti apa, papilanya seperti apa. Jadinya kita bisa membandingkan antara Gymnema sylvestri dengan tumbuhan lainnya. Terkait dengan profiling metabolites, kita juga bisa menggunakan beberapa alat seperti contohnya GCMS, LCMS, HPLC. Jadi banyak rekomendasi untuk mendeteksi kandungan senyawa metabolit yang terdapat pada suatu ekstrak Gymnema sylvestri. Kemudian dari hasil deteksi tersebut kita bisa menggunakan beberapa database ataupun beberapa metode yang bisa kita asumsikan sebagai pharmacological prediction. Bisa kita analisis ADME-nya, kemudian bisa kita analisis secara binding affinity-nya, bisa juga kita analisis secara drug discovery-nya. Jadi sudah canggih dan bisa banyak kita temukan. Dari hasil profiling metabolit dan juga pharmacological prediction itu, kita juga bisa melanjutkan ke metode yang sangat representatif di kesehatan, yaitu menggunakan hewan uji. Tentunya hewan uji tersebut bisa menggunakan beberapa opsional. Salah satunya mencit, bisa kita injeksikan zat yang dapat bersifat sebagai diabet, kemudian bisa ditambahkan dengan ekstrak yang sudah dianalisis kandungan senyawa metabolit dan juga pharmacological prediction. Terkait dengan pembahasan, untuk morfologinya sendiri, memang ada keunikan di bagian morfologinya, yaitu tanaman Gymnema sylvestre ini memiliki kayu, tetapi dia juga mampu merambat di tumbuhan lain dan bisa diamati bahwasanya dia memiliki struktur yang seperti ini di gambar A. Kemudian bentuk daunnya elips hingga oval sehingga terlihat hampir menyerupai bentuk hati itulah, love. Kemudian juga yang menjadi keunikan tersendiri kalau menurut saya adalah di bagian buahnya, yaitu dia buahnya terdapat sepasang yang memiliki bentuk lancet. Kemudian kalau misalnya sayangnya ini memang nggak ada gambarnya. Jika terbuka ini bentuknya ada semacam polong-polongnya di dalam. Kemudian untuk terkait dengan struktur bunganya, dia berwarna
kuning dan munculnya di ketiak daun, bisa diamati pada gambar yang A. Kemudian di penelitian yang lainnya terdapat preparat yang mencoba untuk mengamati struktur anatominya di preparat batang dan juga daun. Dan kebetulan untuk yang diamati adalah membandingkan Gymnema sylvestre yang ada di Vietnam. Jadi GSV ini V-nya itu Vietnam, kemudian GSI, I-nya itu adalah India. Jadi bisa diamati perbedaan dari morfologi antara Gymnema yang ada di Vietnam dan juga di India. Secara anatomi sel, bisa kita amati bahwasannya Gymnema yang ada di India memiliki trikoma yang lebih banyak, sedangkan yang ada di Vietnam itu lebih sedikit pada bagian batangnya ya. Kemudian di bagian preparat daun, mesofil dari eh, Vietnam itu kita lihat lebih tebal dibandingkan dari yang India. Kemudian banyak sekali pertanyaan kenapa hal itu bisa terjadi, terutama di bagian trikomanya, karena memang terkait dengan, pertama memang terkait dengan genetik, karena ada production trichome development yang ada di dalam tumbuhan untuk memproduksi trikomanya. Kemudian faktor yang kedua yang cukup menjadi bahan kajian ilmiah adalah terkait dengan ekologinya, terkait dengan environment-nya yang terdapat di Vietnam dan juga India. Karena fungsinya trikom itu kan untuk mencegah keluarnya air ataupun transpirasi, mengingat di India itu struktur ataupun cuacanya mungkin lebih panas sehingga trikoma itu terproduksi lebih melimpah dibandingkan dengan yang ada di Vietnam. Kemudian juga bisa diamati dari segi morfologi secara utuh seperti ini. Tanpa untuk yang Vietnam itu lebih segar dan juga yang di India itu lebih sedikit keriput dan juga bahkan dari warnanya lebih pucat karena memang saya pikir di India cuacanya lebih panas. Kemudian untuk senyawa bioaktif yang terdapat pada Gymnema sylvestre, ini menggunakan metode GCMS, yaitu metode yang bisa mendeteksi senyawa volatil ataupun senyawa volatile dari suatu tanaman secara general. Jadi di sini terdeteksi sebenarnya banyak ya, tidak cuma 5, mungkin bisa dikalkulasikan mungkin ada 30 lebih, bahkan hampir 100 itu bahkan bisa kita peroleh gitu. Jadi menurut literatur yang saya cantumkan ini, kami hanya menerterakan 5 saja. Kenapa hanya 5? Karena ini yang dominan. Dapat dilihat daripada persen totalnya itu cukup besar. Ada yang 10%, 9%, 5%, hingga 2%. Dan terdapat beberapa senyawanya itu untuk N-hexadecanoic acid ini merupakan metabolit primer karena dia berasal dari asam lemak dan sisanya itu merupakan metabolit sekunder. Jadi sudah tertera di sini daripada pengelompokan dari senyawa tersebut. Jadi memang untuk GCMS itu dapat mendeteksi metabolit primer dan juga metabolit sekunder dengan prinsip bahwasanya di bagian GC ini akan terdeteksi dia akan terpisah antara senyawa-senyawa yang sifatnya polar, dia akan dipisahkan dengan pelarutnya. Kemudian di bagian MS-nya dia akan terdeteksi secara ionisasi terkait dengan strukturnya, terkait dengan IUPAC-nya, sehingga berdasarkan strukturnya itu akan dilakukan komputasi ataupun in silico berdasarkan database, dia senyawa yang sudah terdeteksi di MS ini memiliki similaritas dengan senyawa apa saja, sehingga dia dapat diidentifikasi secara namanya itu seperti apa. Dan dari hasil metabolit tersebut dapat dilanjutkan ke metode-metode lainnya, seperti halnya drug discovery ataupun prediksi farmakologi, seperti halnya dengan ADME, kemudian molecular docking, dan juga beberapa metode-metode lainnya. Sesuai dengan informasi saya tadi, bahwasanya hasil dari deteksi tersebut dapat dilanjutkan ke metode analisis farmakologi, salah satunya molecular docking yang sudah saya terterakan ini. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Senoy et al. Tahun 2021
dia melakukan interaksi beberapa gimnemik dengan salah satu enzim sukrase alfa glukosidase yang merupakan yang berperan penting dalam proses pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Jadi si sukrase alfa ini merupakan salah satu enzim yang dapat memproduksi gula. Nah, kemudian dia melakukan diinteraksikan antara gymnamic acid 1 dan juga gymnamic acid 4 dengan sukrase, apakah dia mampu melakukan binding affinity, apakah dia mampu menjadi inhibisi daripada sukrase ini, dan ternyata diperoleh nilai binding affinity sekian, minus 95 hingga 101. Dan di sini saya sudah memberikan keterangan bahwasanya gymnamic acid 4 lebih optimal untuk melakukan inhibitor ataupun inhibisi kepada sukrase, sehingga gymnamic akan inhibisi kinerja dari sukrase. Jadinya kalau sudah sukrase dapat dihalangi oleh si gymnamic acid, sehingga kadar glukosa itu dapat dikurangi. Dan ini merupakan struktur 3D, kebetulan saya coba cari sendiri di PDB. Ternyata si sukrase ini merupakan enzim yang sangat kompleks, ada protein domain, ada yang sekunder, kemudian juga ada yang relatif netral. Jadinya memang sangat bagus untuk dilakukan molecular docking. Dan di gambar ini merupakan gymnamic acid 1 yang diinteraksikan dengan sukrase, dan yang ada di sini gymnamic acid 4 yang diinteraksikan dengan sukrase. Jadi memang sudah ada istilahnya bukti autentiknya bahwasanya gymnamic acid ini secara komputasional ataupun secara in silico dia dapat menghalangi ataupun bersifat sebagai inhibitor terhadap sukrase. Konklusi ataupun kesimpulan dari review yang kami kerjakan bahwasanya variasi morfologi Gymnema sylvestri dapat dipengaruhi faktor secara geografis, secara ekologikal dari suatu wilayah. Kemudian karakteristik morfologi Gymnema sylvestri, dia memiliki batang berkayu, kemudian daunnya berbentuk elips, dan juga bunganya kemudian buahnya juga polong sepasang berbentuk lanset. Memiliki senyawa metabolit yang sangat khas, yaitu gymnamic acid yang berpotensi sebagai antidiabetes. Sesuai dengan informasi saya jelaskan bahwasanya gymnamic acid 4 memiliki potensi inhibitor yang lebih besar daripada gymnamic acid 1 terhadap protein target, yaitu alfa glukosidase ataupun sukrase yang sudah saya jelaskan tadi. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan, hanya saya terterakan beberapa perwakilan saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Bapak Sudi. Baik, terima kasih banyak atas dan juga apa namanya presentasi yang sudah disampaikan ya terkait dengan Gymnema. Nah, berikutnya kita masuk di sesi diskusi ya. Jadi dipersilahkan ya untuk semua audiens di sini bisa bertanya ya, termasuk narasumber juga bisa saling bertanya ya barangkali.